Dan sebenarnya kan Indonesia tidak berhak atau bertanggung jawab untuk menampung Rohingya di sini atau di Aceh. Tapi kenapa pula mereka sering berdatangan ke Aceh dari laut hingga lolos ke sini? Bahkan ada juga isu-isu ingin memberikan pulau kepada Rohingya. Wah, ini gimana ceritanya? Mari kita dengarkan wacana dari Mahfud MD. Bisa terus semakin bertambah karena Indonesia ini ibarat rumah dengan pintu yang terbuka. Siapa saja bisa masuk. Kalau yang masuk ular, ya masuklah dia. Ajaibnya, udah tahu ular yang masuk, disambut, dikasih makan, biar cepat besar. Supaya apa? Ketika ular itu nanti udah besar, biar enak dia makan kita. Tapi kalau aku tengok umur-umur pejabat kita ini, bukan dia nampaknya yang nanti dimakan ular itu, tapi anak cucunya, juga anak cucu kita. Karena ini ini negara lain udah nutup, tapi larinya ke Indonesia semua nih. Semakin bertambah kita sudah ngasih makan, ngasih tempat. Sekarang orang Aceh, orang Riau, Medan apa itu udah nggak mau lagi, nggak ada tempatnya dan nggak ada biayanya. Besok akan dikoordinasi. Kalau orang di Aceh, Medan, Riau sudah menolak, mau taruh di mana? Saya ada ide, itu ada Gelora Bung Karno, taruh di situ. Supaya orang-orang yang ada di ibu kota di Jakarta, biar mereka itu ada hiburan, enggak suntuk kali dengan kehidupan ibu kota. Jadi, kalian jaga-jagalah orang itu ya. Lihat-lihat kalian, jangan lupa kalian kasih makan. Mengamuk dia nanti, nangis dia, sedih dia, kena kita kemanusiaan nanti. Dan nggak boleh kalian tolak, janganlah asik kami-kami aja ngerasa, sekali-sekali kalian rasalah juga. Kalian kan nggak pernah nengok orang itu, kan kalian nggak pernah rasa kayak mana langsung berhadapan dengan orang itu. Cobalah biar ada pengalaman kalian. Biar kalian tahu rasanya yang mau teriak-teriak itu, minta dipulangkan orang itu cepat, ya. Biar kita rasa sama-sama, biar teriak kita sama-sama. Kalau udah rasa kalian nanti bergaul dengan mereka, berteriak kalian minta, woi pulangin aja woi, campak aja woi. Nggak percaya kalian, rasa dulu. Gelora Bung Karno taruh. Lalu berbenturan dengan soal hak kemanusiaan. Sebenarnya kita tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi itu. Kita bisa menolak mentah-mentah gitu. Padahal waktu Pak Mahfud ngomong kayak tadi, dalam hati aku apa? Sudah paling betul Bapak ini. Dia yang ngerti kalau kita tuh gak ada tanggung jawab untuk menampung mereka semua. Nah, jadi kupikir pun, udah tepat ini. Terus tiba-tiba disambungnya lagi omongannya. Ini kita kan punya kemanusiaan, orang mati di tengah laut, kan? Mau ke sana ditolak, ke sini ditolak, lalu dulu kita tampung. Nah sekarang ini sudah 1.487 orang per hari ini, dan diperkirakan masih akan membanjir lagi di beberapa tempat. Jadi saya akan koordinasi ke situ. Yang tadinya mau ku bilang aku padamu Pak, ku cancel. Jadi kalau udah ku cancel Pak Mahfud, ku cancel juga calon dia dan ku cancel juga partai dia dah sekalian. Udah aku eliminasi aja lah dulu ya, biar enak aku pilih yang mana nanti ya. Maruf Amin buka opsi Pulau Galang jadi penampungan pengungsi Rohingya. Iya, mengalami serupa juga. Ke Eropa tuh masuk ke Yunani juga, dan mereka juga seperti kita menghadapi kesulitan, dan mereka bagaimana ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan harus kita tanggulangi. Nah, karena itu nanti ada solusi-solusi yang pas, dan masyarakat kita juga supaya penempatannya di mana. Terus ada lagi yang barusan, padahal selama ini udah sangat bijak beliau menganut diam itu emas. Sangat kuharapkan kalau dilanjutkannya diam itu emas itu, biarlah beliau selamanya menjadi emas yang berharga. Lebih baik itu. Karena sifatnya kemanusiaan, maka kami sedang mencari jalan untuk nanti dicarikan tempat penampungan, karena yang ada sudah tidak muat. Tapi kita akan segera mencari jalan untuk mencari tempatnya. Nanti Forkompimda 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Riau akan dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri. Pertanyaan saya, yang suruh tampung dia siapa? Bukannya kita tidak ada kewajiban, tapi kok kita suka
nambah-nambah kerjaan. Tapi ya kalau udah mengatasnamakan kemanusiaan, nampaknya kita tidak bisa menolak. Dan kemungkinan dengan keadaan Indonesia yang rumahnya dengan pintu terbuka ini, nampaknya akan datang lagi lebih banyak lagi. Welcome sekali. Terus kalau tempatnya nggak muat, udah ditentukan 3 wilayah tadi kan. Sekarang tinggal ku panggil, Bang Purba, yang kemarin kau bilang apa? Kan seiman, tampunglah. Udah terkabul perkataanmu itu, woy. Udah ditaruh di Sumatera Utara. Betul lah nampaknya jadi tetanggamu dia. Makanya nih ku bilang ya, dengan kalian semua, kita ini satu Indonesia. Gak usah asik kalian ngomong seiman. Aku tahu adanya dendam kalian sedikit gara-gara si Elia kemarin kan. Tapi supaya kalian ngerti ya, orang Aceh itu sangat bijaksana. Kami itu minta Rohingya itu diusir melalui laut, biar pulang dia balik dengan kapalnya. Kami nggak pernah ngomong pindahkan Rohingya dari Aceh. Pokoknya jangan ada di Aceh, mau tempat mana lain terserah lah, yang penting tidak di Aceh. Nggak ada kami bilang kayak gitu. Kami maunya mereka pindah pulang lagi ke daerah dia sendiri dengan kapal yang dia naiki lagi. Nah, sekarang kan kamu bilang suruh tampung kan? Udah ditampung dengan pemerintah. Ya. Jadi untuk kalian yang bilang seiman, ini ada satu lagi nih. Nah, bentar lagi sampai ke rumah dia nih. Sampai ke rumahmu nanti bentar lagi. Jadi supaya kalian tahu, kalau masalah ini bukan masalah agama, bukan masalah seiman. Masalah ini macam penyakit corona. Kalau kami buka pintu di Aceh itu menyebar ke tempat kalian semuanya. Sampai pikiran kalian ke sana. Nggak lupa juga dengan yang di Sidoarjo ya. Itu katanya apa? Sambil menunggu pihak negara ketiga yang mengambil mereka, siapa yang mau menerima mereka, mereka duduklah di Indonesia. 5 tahun juga sudah dia di Indonesia, di Sidoarjo. Jadi kalau nanti sudah ditempatkan di daerah-daerah yang sudah ditentukan tadi, jangan kalian berekspektasi tinggi, cepat mereka minggat. Enggak, paling tidak ya, mengingat pengalaman yang terjadi 5 tahun juga. 5 tahun, udah berapa anaknya keluar? Waktu aku di camp aja, ya, jumlah mereka tinggal 70, 6 orang yang hamil. Pikir sendiri. Presiden kepada Menko Polhukam agar memindahkan mereka segera, Pak. Ya, bukan kami tidak mau menerima, ya, tapi pindahkanlah mereka segera kemana saja, Pak. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara ini atau di mana? Udah menyerah aku rasanya dengan para petinggi negara ini. Dengar ya, jangankan mau kasih pulau, kota Saranjana pun gak ikhlas aku dikasih buat orang itu kalaupun kota itu ada. Udah aku bilang ya, Kutub Selatan gak mau kalian. Ada satu lagi, itu apa itu namanya, segitiga Bermuda, itu ke sana. Biar main mereka negara-negaraan, dipilihnya presidennya sendiri, perdana menteri dia sendiri. Gak haruslah di daerah kita, woi. Tapi kalau emang mengatasnamakan kemanusiaan, suka-suka kalian lah. Yang terakhir, mereka mengancam kalau Indonesia tidak mau menerima mereka akan lebih baik mati saja daripada dipulangin ke negaranya. Percaya kalian mau mati orang itu gertak sambal namanya, ya. Cuman kalau digertak kayak gitu aja negara kita langsung ciut. Udahlah, tampunglah, matilah nanti mereka itu. Seharusnya kan biarkan saja. Kalau emang dia memilih untuk mati, pilihan dia itu, bukan kita yang bunuh dia. Tapi aku kadang-kadang heran ya. Padahal kan ada cara yang paling mudah. Kalau kita lihat kapal mereka datang dari laut, dari situ terus sudah kita jegat, kita suruh pulang, nggak akan ternodai daerah kita nih, nggak akan repot kita kayak sekarang. Makanya kadang-kadang aku rindu dengan Bu Susi. Jadi pesan aku, ya, ini adalah masalah bersama. Yang mana itu daerah-daerah yang merasa kuat, sanggup mengusir. Biasa kan orang Sumatera keras tuh, buktikanlah. Inilah saatnya kalian buktikan. Kami udah mulai. Coba kalian tengok di Sabang tuh. Kemarin udah ditolak balik kapal tuh. Udah ditolak balik pakai mobil beko. Persis yang kayak aku bilang. Tahu nggak? Kalau aku nggak janjian sama orang Sabang. Betul-betul pakai mobil beko tuh tolaknya kapal itu ke laut balik. Ya, kami udah membuktikan. Walaupun baru sebagian yang dipulangkan itu. Tapi untuk kedepannya nampaknya lanjut lagi. Orang Sabang nggak tinggal diam. Nah, kalau masyarakat kita kompak, insya Allah ya. Kayak nggak yakin ngomongnya. Pokoknya kompak saja, gak usah saling mengejek, gak usah saling menyindir, karena kita ini satu badan. Salam toleransi.